Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tentu saudara-saudaraku tidak asing dengan sebuah lagu religi yang cukup terkenal di tanah air dari grup musik legendaris Bimbo. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Begitu kira-kira penggalan syairnya. Itu sebenarnya menunjukkan juga realitas yang terjadi pada diri kita. Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, mungkin pertanyaan itu pernah terlintas juga di dalam benak kita. Kita itu beribadah tujuannya untuk apa sih? Apakah kita memperoleh keuntungan dari ibadah kita? Gunanya untuk apa kita bersusah-susah beribadah seperti puasa, sholat, sodako? Toh itu ada orang yang nggak pernah sholat juga, nggak pernah puasa juga, toh juga nggak kenapa-kenapa, dia baik-baik saja, sehat-sehat saja, kelihatannya juga seneng-seneng saja, bahkan dia juga kaya. Sementara itu ada juga yang rajin beribadah tapi justru hidupnya susah. Apakah untuk kebahagiaan kita? Bener nggak sih kalau kita beribadah itu hati kita bahagia? Apakah tarawih itu membuat kita bahagia? Jangan-jangan hanya terpaksa saja. Apakah puasa itu juga membuat kita bahagia? Jangan-jangan gara-gara kita nggak enak saja nanti kalau ditanya puasa apa enggak. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdhafa finnar. 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu? 1, dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. 2, jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci dilempar ke neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, nasihat Rasulullah SAW ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita akan mendapatkan manisnya iman apabila 1, kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari selain keduanya. Kalau kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dalam bentuk puasa yang sedang kita jalani ini, misalnya salah satunya, dan juga nanti malam harinya
kita ikuti dengan qiyamul Ramadan, mengerjakan sholat tarawih, kita melakukannya dengan senang hati karena kita sudah merasakan manisnya iman. Kita lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga seberat apapun kita jalani, kesenangan-kesenangan yang lain kita kesampingkan. Kesenangan kita terhadap gadget atau HP kita misalnya, sementara kita tinggalkan demi sholat tarawih kita. Kecintaan kita kepada acara televisi yang menjadi favorit kita juga kita tinggalkan demi tarawih kita. Pernah juga ada siaran final Piala Dunia, waktunya bersamaan dengan waktu subuh di tempat kita. Itu pun juga kita tinggalkan, kita lebih milih berjamaah subuh daripada melihat final Piala Dunia itu. Karena apa? Karena saudara-saudaraku sudah bisa merasakan manisnya iman, terbukti lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada kenikmatan duniawi. Yang kedua, mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Suami atau istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, ya, kita mencintai mereka karena kita cinta kepada Allah. Sehingga apa? Kalau mereka tidak cinta kepada Allah, kita pun akan mengarahkan mereka agar mereka mencintai Allah. Yang ketiga, merasakan manisnya iman adalah benci kepada kekufuran. Artinya kita tidak mau untuk kembali kepada kemalasan kita beribadah. Nah, tiga hal itu yang terjadi pada puasa kita. Dengan puasa ini kita belajar untuk dapat mencapai manisnya iman. Kita mengerjakan puasa, kita menegakkan tarawih, meninggalkan semua kesenangan untuk beberapa saat. Kita kerjakan semata karena Allah dan karena mencintai Rasul-Nya. Kita mencintai seseorang karena Allah, maka kita ajak keluarga kita ajak kawan-kawan kita untuk dapat mengerjakan sholat tarawih dan amaliyah yang baik selama di bulan Ramadan. Dan kita pun sama sekali tidak ingin terjebak di dalam kemalasan kita beribadah. Maka keadaan seperti itulah yang nanti akan mengumpulkan kita bersama dengan kawan-kawan dan orang-orang yang kita cintai di surga nanti. Di dalam surat Az-Zukhruf, Allah telah memberikan penjelasan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman yang akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, yaitu kawan-kawan akrab di dunia yang keakrabannya di dunia itu bukan keakraban yang mendekatkan diri kepada Allah. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan menjalin keakraban lillahi wa rasulih, karena Allah dan karena Rasul-Nya, saling mengajak untuk dapat merasakan manisnya iman. Itulah yang terjadi pada puasa Ramadan kita dan kegiatan selama Ramadan. Betapa kita umat Islam begitu bersemangat dan antusias
saling mengajak, saling memberi nasihat. Bersama-sama, ayo kita semarakkan Ramadan kita hiasi Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah dan amal-amal soleh. Subhanallah, luar biasa, yang insya Allah akan menjadikan kita semua bersatu di surganya Allah nanti. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.